Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Natomi Huta Barat. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi dari Tritunggal hingga pertobatan. Untuk materi Tritunggal akan saya jelaskan sendiri. Baik, kita bisa lihat di sini. Yang pertama materi Tritunggal. Banyak sekali orang-orang yang bertanya tentang Tuhannya orang Kristen itu ada berapa sih? Nah, kita akan membahasnya pada materi Tritunggal. Apa itu Tritunggal? Tritunggal bukanlah tiga Tuhan, melainkan satu Tuhan di dalam tiga pribadi, yaitu ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa bukanlah Allah Anak bukanlah Allah Roh Kudus, dan Allah Roh Kudus bukanlah Allah Bapa. Adapun ayat pendukung yang mendukung materi Tritunggal ini terdapat dalam Ulangan 6 ayat 4 dan 1 Timotius 1 ayat 17 yang menyatakan bahwasannya Allah itu Esa. Selanjutnya mengenai esensi Tritunggal. Esensi Tritunggal jelaskan bahwasannya satu esensi dalam tiga pribadi, yang dimana dijelaskan Allah adalah satu esensi tiga pribadi yang sederajat dan tidak saling bertentangan. Ketiga pribadi tersebut memiliki atribut dan peranan yang sama. Bisa dilihat di sini. Adapun atribut yang sama yaitu sama-sama kekal, sama-sama maha tahu, maha kasih, maha benar, maha kudus, maha adil, dan lain sebagainya. Dan peranan yang sama yaitu mencipta, memelihara, dan menyelamatkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ajaran yang salah tentang Tritunggal dan ajaran yang salah tentang Yesus Kristus. Langsung saja ke ajaran yang salah tentang Tritunggal. Yang pertama ada Unitarianism, di mana ajaran ini menjelaskan bahwasanya Allah hanya satu pribadi saja. Selanjutnya ada ajaran Sabellianism. Ajaran ini mengungkapkan bahwasanya Allah Tritunggal itu merupakan satu pribadi dengan peran yang berubah-ubah dari masa Perjanjian Lama, Perjanjian Baru hingga Yesus naik ke surga. Selanjutnya ada ajaran Tritheism, di mana ajaran ini mengungkapkan bahwasanya Allah itu ada tiga. Selanjutnya ada ajaran yang salah tentang Yesus Kristus. Yang pertama ada ajaran Ebionism. Ajaran ini mengungkapkan bahwasannya Yesus Kristus itu hanya manusia. Selanjutnya ada ajaran Docetism. Ini merupakan kebalikan dari ajaran Ebionism yang mengungkapkan bahwasannya Yesus Kristus hanya Tuhan. Selanjutnya ada ajaran Arianism. Ajaran ini menyangkal ketuhanan Yesus. Selanjutnya ada ajaran Nestorianism. Ajaran ini menyangkal kesatuan natur ilahi dan natur manusia itu terpisah dari pribadi Yesus sendiri. Selanjutnya ada ajaran Eutychianism. Ajaran ini menyangkal perbedaan natur kemanusiaan dan natur keilahian Yesus, padahal kedua ajaran ini dapat dibedakan. Dan ajaran yang terakhir itu ada Apollinarism. Ajaran ini mengungkapkan bahwasanya Yesus hanya punya tubuh manusia, tapi rohnya dipisahkan oleh keilahiannya itu sendiri. Setelah kita mengetahui ajaran yang salah tentang Tritunggal dan ajaran yang salah tentang Yesus Kristus, selanjutnya kita akan mengetahui ilustrasi apa saja sih yang salah tentang Tritunggal. Yang pertama ada mangga. Di sini dijelaskan mangga itu esensinya satu, tetapi terdiri dari tiga bagian, yaitu terdapat kulit, biji, serta isinya. Ilustrasi ini menjadi ilustrasi yang salah dan mirip dengan ajaran Sabellianism, yang dimana ajaran ini menjelaskan bahwasannya Allah itu Esa tetapi terdiri dari tiga bentuk. Selanjutnya ada ilustrasi air. Pada ilustrasi ini, air menggambarkan yang dimana jika dipanaskan akan menguap, jika dibekukan akan menjadi es, dan jika dibiarkan begitu saja akan tetap cair. Hal ini juga menjelaskan Allah itu Esa tetapi berubah-ubah atau berganti. Selanjutnya yang ketiga ada ilustrasi lilin. Di sini ilustrasi lilin yang dinyalakan satu persatu adalah ilustrasi yang keliru. Mengapa? Karena menunjukkan tiga gambar lilin yang kembar atau mirip, dan ajaran ini
merupakan ajaran yang salah dan sama dengan ajaran Tritheism yang dimana mengungkapkan bahwasannya Allah itu ada 3. Selanjutnya ajaran yang keempat ada ajaran Bunda Eta, di mana ilustrasi ini menggambarkan Bunda Eta merupakan satu pribadi yang memiliki 3 peranan, yaitu sebagai anak, istri, dan mama. Sementara Tritunggal memiliki satu esensi tetapi 3 pribadi. Selanjutnya ajaran yang terakhir yaitu ada manusia. Ilustrasi manusia ini juga hampir sama dengan yang ilustrasi mangga, di mana menjelaskan bahwasannya terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ilustrasi ini salah. Mengapa? Karena setiap manusia adalah satu pribadi dengan 3 esensi, dan ilustrasi ini berbanding terbalik dengan doktrin Allah Tritunggal. Baik, setelah tadi kita mengenal siapa Tuhan dalam ketritunggalannya, sekarang kita akan belajar siapa manusia sebagai ciptaan Allah berdasarkan apa kata Tuhan dan bukan menurut opini dunia. Dan sebagai ayat pendukungnya itu terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, di mana pada materi manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah Tritunggal. Adapun pandangan-pandangan yang menjelaskan tentang materi manusia kali ini, yang pertama ada pandangan substantif, di mana pandangan ini menjelaskan bahwasannya manusia itu berakal dan bermoral, di mana manusia diberi akal budi dan kehendak bebas, tidak seperti makhluk lainnya. Dan akal budi serta kehendak bebas inilah menjadikan manusia sebagai ciptaan yang paling istimewa dan paling mulia di antara ciptaan lainnya, di mana kita bisa memilih antara mana yang baik dan mana yang jahat, tapi hanya bila hidup dalam hubungan dengan Allah sebagai sumber kebenaran. Adapun ayat pendukung sebagai pendukung materi manusia pada pandangan substantif terdapat dari Mazmur 8 ayat 4 sampai 10. Bisa kita lihat di gambar ilustrasi yang pertama. Di sini manusia memiliki akal serta moral. Selanjutnya yaitu ada pandangan relasional, di mana manusia diciptakan untuk berelasi. Karena segambar dan serupa dengan Allah Tritunggal, kita juga dirancang untuk hidup dalam berelasi atau berhubungan dengan Tuhan serta sesama. Bisa diilustrasikan melalui gambar salib, di mana relasi yang vertikal dari atas dan ke bawah itu merupakan relasi antara Tuhan dan kita sebagai ciptaannya, dan relasi yang horizontal itu menggambarkan relasi antara kita sesama manusia. Selanjutnya pandangan yang ketiga ada pandangan fungsional. Sebagai mitra Allah di dunia, Allah menciptakan manusia untuk mengusahakan dan memelihara bumi, di mana kita sebagai manusia telah diberikan bakat, talenta, dan potensi. Itu semua harus dipakai untuk mencerminkan kemuliaannya. Sebagai ayat pendukung terdapat dalam Kejadian 2 ayat 15. Dan sebagai gambar ilustrasi di sini kita bisa lihat di mana pandangan fungsional. Kita sebagai manusia harus berfungsi untuk memelihara serta mengusahakan bumi dari segala potensi, bakat, dan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Selanjutnya, setelah kita mengetahui 3 pandangan tadi mengenai pandangan substantif, pandangan relasional, dan pandangan fungsional, kita sebagai manusia harus mampu menentukan tujuan hidup kita. Saat kita mengenal siapa Allah, kita pun tahu siapa diri kita sendiri. Dunia bisa menolak kita, tetapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita harus mempunyai arah hidup yang jelas, karena kita tahu asal dan tujuan kita. Bisa kita lihat melalui gambar ilustrasi di sini. Kita diciptakan Tuhan memiliki satu tujuan, sehingga kita harus selalu memiliki arah tujuan dan arah hidup yang jelas. Sebagai salah satu kutipan, aku tahu jalan mana yang harus kupilih karena aku tahu siapa yang menciptakanku. Demikian presentasi mengenai materi Tritunggal dan manusia. Selanjutnya materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dosa. Yang pertama itu dimulai dari definisi dosa tersendiri.
Dosa itu pada dasarnya merupakan sikap pribadi yang menunjukkan ketidakpercayaan dan ketidaktaatan kepada Allah, yang pada akhirnya mengakibatkan seseorang tidak mencapai atau menyimpang dari standar mutlak yang ditetapkan oleh Allah. Lalu bagaimana dosa terjadi? Dalam Kejadian 3 ayat 1-5 itu, di situ dijelaskan tentang bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Itu adalah pertemuan antara ular dengan Hawa yang membawanya untuk masuk ke dalam dosa. Terus, kira-kira apa saja akibat-akibat dari perbuatan dosa tersebut? Yang pertama itu ada kematian rohani, yang kedua itu ada penderitaan-penderitaan dalam hidup, yang ketiga ada kematian jasmani, dan yang keempat ada kematian kekal. Selanjutnya itu adalah keselamatan. Keselamatan itu adalah proses pembebasan dari hukuman mati yang diakibatkan oleh dosa, seperti yang dibahas oleh saya sebelumnya. Dan keselamatan itu proses pembebasan dari hukuman dan penghakiman Tuhan. Lalu selanjutnya bagaimana cara memperoleh keselamatan tersebut? Syarat utama untuk menerima keselamatan itu adalah kesadaran akan dosa dan kebenarannya. Lalu bagaimana kita bisa diselamatkan? Apakah dengan perbuatan baik kita? Tentu saja perbuatan baik kita itu tidak bisa menyelamatkan kita karena beberapa faktor. Yang pertama itu kita tidak mengetahui seberapa banyak perbuatan baik yang harus kita lakukan untuk menebus dosa-dosa kita. Terus yang kedua itu bahkan tindakan baik kita pun itu kita dapat ternodai oleh niat yang tidak tulus. Selanjutnya itu bagaimana kita dapat memperoleh keselamatan tersebut. Dalam Yohanes 3 ayat 16 itu tertulis bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kesimpulannya itu adalah keselamatan itu proses di mana seseorang dibebaskan dari penghukuman karena dosa, yaitu kematian dan kutukan kekal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keselamatan itu berasal dari Tuhan, bukan karena perbuatan kita sebagai manusia. Meskipun perbuatan baik itu penting, keselamatan itu tidak dapat dicapai hanya dengan amal perbuatan semata. Ia memerlukan iman dan kepercayaan kepada Tuhan serta usaha yang gigih dalam mengerjakan keselamatan. Setelah pemaparan materi dari teman saya sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi iman. Jadi saya dan teman-teman saya telah membuat buku pop-up, gambarnya seperti ini. Nah, inti dari yang telah saya buat adalah iman dalam kekristenan bukan hanya sekedar percaya, tapi juga kesetiaan yang nyata dalam tindakan. Iman yang menyelamatkan dimulai dari mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 10 ayat 17, yaitu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Dan juga disertai dengan perbuatan karena iman tanpa perbuatan adalah mati, yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 17. Iman sejati bertumbuh lewat hubungan pribadi dengan Tuhan, seperti kerinduan Paulus yang tertulis dalam Filipi 3 ayat 10, yaitu yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Hasilnya, hidup kita pun mencerminkan Kristus, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes ayat 2. Dan untuk materi yang terakhir di sini adalah pertobatan. Sama seperti sebelumnya, di sini saya membuat buku pop-up yang seperti ini. Maaf tidak terlalu kelihatan. Jadi inti dari materi yang saya dapat adalah pertobatan dalam kekristenan itu bukan cuma sekadar berhenti dari dosa, tapi soal perubatan hati, cara pikir, dan arah hidup. Nah, Yesus sendiri mulai pelayanan dengan ajakan untuk bertobat karena banyak orang yang waktu itu beribadah tapi hatinya itu nggak berubah. Nah, jenis pertobatan itu ada dua. Yang pertama, waktu kita percaya dan diselamatkan,
Dan kedua, waktu pertobatan yang terus terjadi seiring kita bertumbuh dan semakin serupa dengan Kristus. Nah, pertobatan sejati itu kelihatan dari penyesalan yang sungguh, mau mengakui dosa tanpa menyalahkan orang, dan siap menanggung akibatnya. Contohnya seperti Daud atau anak yang hilang dalam Mazmur 51 ayat 19 dan Lukas 15. Tapi kalau hanya menyesal karena takut dihukum, itu belum tentu pertobatan sejati. Contohnya seperti Saul yang malah menyalahkan rakyatnya. Nah, di sini Tuhan berjanji siapapun yang sungguh bertobat dan datang dengan hati yang hancur akan diampuni, dan hasilnya hidup yang berubah, makin meninggalkan dosa, dan hidup semakin mirip Kristus. Jadi, pertobatan itu yang pertama menyesal, lalu mengaku, balik kanan, dan terus maju jalan bersama Tuhan. Terima kasih.